Salve, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini tanggal 30 Maret 2026. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang totalitas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 7 dan Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita renungkan dalam pekan suci ini, saudara, memperlihatkan perjalanan Yesus yang datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yohanes 12 ayat 2 sampai dengan 3. Minyak narwastu murni, saudara, merupakan minyak wangi esensial atau parfum yang sangat mahal dan langka pada zaman itu. Dalam Alkitab dituliskan harganya mencapai 300 dinar, yang mana setara dengan upah 1 tahun pekerja harian pada waktu itu. Nah, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 5. Yudas Iskariot, saudara, menyatakan ini bukan karena dia peduli pada orang miskin, saudara, melainkan ia adalah seorang pencuri, tamak, kedok kemunafikan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7 sampai dengan 8. Yesus menegaskan hal ini, saudara, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara, alasan pertama, persiapan menuju kematian. Yesus tahu waktunya di dunia sudah sangat dekat. Pengurapan itu adalah tindakan kasih yang profetik yang dipandang Yesus sebagai persiapan pemakamannya, bukan pemborosan. Yesus menekankan bahwa kesempatan untuk melayaninya secara fisik sangat terbatas, berbeda dengan orang miskin yang bisa dibantu kapan saja. Yesus mau kita prioritaskan waktu dan akan kehadirannya. Penghormatan terhadap tindakan kasih yang secara total. Dan inilah, saudara, kasih yang dikehendaki Yesus adalah kasih yang tidak perhitungan. Kasih secara totalitas seperti yang dilakukan oleh Maria, memberikan yang terbaik dan termahal yang dimilikinya. Maria tidak hitung-hitungan untung atau rugi. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apa yang sudah kita berikan untuk Yesus? Adakah kasih kita kepada Yesus hitung-hitungan? Apakah pelayanan dan doa kita masih menghitung untung rugi? Atau kita sudah secara total seperti Maria? Regi dalam awal pekan suci ini, saudara, kita diajak merenungkan, menghayati, dan menyadari akan pengorbanan Yesus yang total demi menebus dosa kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, pekan suci ini, saudara, bukan sekedar rutinitas tahunan saja. Kita semua, saudara, diajak untuk fokus pada Yesus yang mau berkorban dengan memberi nyawanya demi keselamatan kita.
bukan pada Yudas Iskariot, seorang pengkritik, seorang orang seolah-olah peduli pada yang miskin, secara egois, yang tamak selalu mencuri. Kita pun saudara diingatkan untuk tidak lagi seperti Yudas yang selalu merasa diri benar. Sesungguhnya itu merupakan kedok kemunafikan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau fokus pada hubungan pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, saudara, dan dengan mau memberikan hati kita sebagai persembahan yang wangi. Yesus Tuhan, ajarilah kami agar dapat memiliki hati seperti Maria yang mengasihimu secara total tanpa perhitungan. Biarlah kami boleh dilayakkan ya Tuhan untuk memasuki pekan suci, tidak saja hanya mengenang penderitaanmu ya Yesus Tuhan kami, tapi mampukan kami agar kami berani memikul salib kami dan mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum bagimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.